Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Al-Walid ala Maimunah. Faja'atna bi'ina'in min labanin. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. Suatu ketika aku dan Khalid bin Al-Walid ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Maimunah. Saat itu, ia menyajikan segelas susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang aku duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid di kiri beliau. Setelah beliau meminumnya, beliau menawarkan gelas itu kepadaku dan bersabda, minuman ini untukmu, tapi jika engkau mau, maka engkau boleh mendahulukan Khalid. Aku berkata, aku tidak akan mendahulukan orang lain atas minuman bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, barang siapa diberi rezeki berupa makanan, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini dan tambahkan kepada kami makanan yang lebih baik darinya. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa susu, hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini dan tambahan kepada kami nikmat yang serupa dengannya. Kemudian beliau bersabda lagi, tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan makanan dan minuman kecuali susu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Saudara-saudariku yang mulia, Maimunah binti Harith adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bibi Khalid bin Walid, Ibnu Abbas,
dan Yazid bin Asam dari jalur ibu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai minum segelas susu yang disuguhkan kepadanya, beliau menawarkan giliran minum berikutnya kepada Ibnu Abbas yang saat itu duduk di samping kanan beliau alaihi salatu wassalam. Hal ini beliau lakukan sebagai penghormatan atas posisi Ibnu Abbas yang duduk di sebelah kanan. Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa beliau alaihi salatu wassalam selalu memulai hal-hal baik dengan mendahulukan bagian kanan. Walaupun dalam urusan menawarkan pertama kali kepada Ibnu Abbas. Beliau bersabda, "Jika engkau berkenan, maka engkau boleh mendahulukan Khalid yang ada di sebelah kiri beliau, yakni untuk mendapat giliran minum terlebih dahulu." Redaksi ini menjadi dalil bolehnya mendahulukan orang yang berada di sebelah kiri jika memang orang yang berada di sebelah kanan rela dan mau melakukannya. Namun dalam kasus ini ternyata Abdullah bin Abbas justru berkata, "Aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas minuman sisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maksudnya, beliau tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk minum dari gelas yang baru saja dipakai minum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dengan tujuan mendapatkan bekas atau sisa minuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini beliau lakukan dalam rangka bertabaruk atas keutamaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senada dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dalam hadis ini, terdapat satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhi segelas minuman. Kemudian beliau pun meminumnya. Kebetulan saat itu terdapat seorang anak kecil di antara para hadirin yang bersama beliau. Sedangkan beberapa orang tua duduk di sisi kiri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anakku, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan gelas ini kepada orang-orang dewasa yang berada di samping kiriku?" Anak kecil tersebut menjawab, "Aku tidak akan mendahulukan orang lain atas gelas minuman bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu beliau pun memberikan gelas yang dipegangnya itu kepada anak kecil tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thumma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana." Berarti barang siapa diberi makanan oleh Allah, hendaknya ia berdoa, artinya, "Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini." Tujuan mengucapkan doa ini adalah agar Allah menurunkan keberkahan
pada makanan yang didapatkan. Adapun makna keberkahan di sini meliputi banyak hal. Di antaranya manfaat gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Terhindarnya makanan dari kandungan zat yang terkadang memberikan dampak tidak baik bagi tubuh. Adapun maksud dari kalimat wa at'amana khairam minhu adalah beliau memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan jenis makanan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kalimat wa man saqahullah labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu berarti barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa susu, hendaknya ia berdoa, artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini dan tambahkan kepada kami nikmat yang serupa dengannya. Maksudnya, agar Allah Ta'ala menurunkan keberkahan pada susu yang telah tersedia. Kemudian, beliau tidak menyamakan redaksi doa atas susu sebagaimana doa atas makanan. Beliau justru bersabda, wazidna minhu, dan tambahkan kepada kami nikmat yang serupa dengannya. Hikmah dari redaksi doa ini dijelaskan dengan sabda beliau selanjutnya, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'am wasyarab ghairul laban. Berarti tiada sesuatu pun yang dapat menggantikan kedudukan makanan dan minuman kecuali susu. Hal ini dikarenakan susu itu dapat menghilangkan haus, namun juga mampu menghilangkan rasa lapar yang terasa. Oleh karenanya, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa susu berkhasiat dapat mengganti makanan dan minuman sekaligus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.